Selamat malam kepada rekan-rekan semuanya dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Special Accounting, yaitu Bapak Abdurrahman SMK. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan terkait Special in Accounting, yaitu penerapan dari sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi berbasis MySQL, yaitu Q Software yang nanti akan diterapkan untuk perusahaan logistik, salah satunya itu perusahaan di tempat saya bekerja, sebagai uji coba untuk mulai kita dari job order, kemudian kita melakukan namanya cetak invoice, debit note, atau misalkan kita menghapusnya dengan credit note seperti itu, hingga nantinya posting jurnal ke general ledger atau buku besar. Sebelumnya saya akan mencoba untuk share terkait materinya. Nah, penerapan dari sistem informasi akuntansi untuk software Q Software ya, itu untuk job order list hingga nanti pencetakan untuk invoice debit note akan kita lihat terlebih dahulu bagaimana sih penerapan tersebut, apakah efektif atau tidak. Pada penerapan Q Software sendiri untuk job order list dan juga hingga sampai invoice, kita melihat adanya transparansi ya. Jadi shipper atau customer tersebut bisa mendapatkan invoice lebih cepat setelah nanti adanya cetak manifest, yaitu job order. Kemudian manifest tersebut akan dilimpahkan ke pihak vendor atau lender sehingga nanti kita bisa melihat efisiensi operasional. Jadi pihak operasional sendiri setelah mendapatkan manifest tersebut lebih cepat menangani untuk proses lolo atau lift on lift off ya di port of loading hingga nanti sampai di port of discharge sehingga mengurangi biaya storage dan juga biaya demurrage. Sehingga nanti muatannya sendiri juga lebih cepat untuk penanganan flight-nya antar siwa-siwa seperti itu setelah ada pembayaran invoice dari customer atau shipper. Kemudian nantinya dapat mengurangi dwelling time. Dwelling time di sini nantinya setelah manifest keluar kan, kemudian pada proses untuk pengecekan ETD seperti itu di port of loading, terus tercetak di invoice-nya tersebut, maka akan di closing invoice tersebut dengan cepat sehingga penanganan antar siwa-siwa itu dapat mengurangi uh, efisiensi waktu ya. Jadi lebih efisien waktunya ketika nanti sampai di port of discharge atau bongkaran seperti itu. Nah, hal tersebut juga dapat terpantau secara real time ya. Jadi nanti kontainer nomor berapa masuk, kemudian invoice-nya kan sudah dibayarkan, kemudian kita bisa melihat tempo pembayarannya seperti apa, apakah ada outstanding-nya. Nah, itu seluruhnya akan terrecord dengan cepat dan customer juga dapat memantau pergerakan kontainer tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melihat dari penerapan Q Software untuk job order dan juga sampai nantinya ke invoice. Nah, dari job order sampai hingga invoice debit note sendiri, kita melihat muatan-muatan yang ada di job order nanti yang sudah dimasukkan master datanya akan terinclude ke dari master shippers tersebut masuk ke orderan list setelah melihat ETA ETD, kemudian juga memasukkan biaya-biayanya seperti itu termasuk dengan PPN-nya, akan dilakukan namanya generate invoice di end ya, itu mulai dari ditujukan ke siapa shippernya, kemudian nomornya berapa untuk job order, kemudian tanggal tanggal cetak invoice-nya, kemudian tanggal pembayarannya seperti itu lengkap di sini, tanggal temponya berapa, terus misalkan temponya adalah 3 bulan, karena kapal memang baru datang untuk ke port of discharge-nya 3 bulan seperti itu, menggunakan vessel atau kapal apa. Di sini kita sudah ada ya, sudah masuk ke status invoice-nya. Jadi sudah tergenerate dan nanti jadilah tercetak seperti ini.
Nah, itu kita bisa melihat perbandingan harganya. Juga kita masukkan juga kalau misalkan ada additional charge, total handling cost ditambahkan ocean freight itu berapa persen nanti akan di-adjust dengan PPN. Nah, itu juga bisa dimasukkan nomor faktur pajaknya juga sehingga nanti ketika ada invoice keluaran yang tidak terbayarkan, itu kita bisa memantau nomor fakturnya juga dan itu akan mengurangi kita agar tidak terkena SP2DK seperti itu. Kemudian nantinya dari invoice tersebut bisa dilakukan posting jurnal hingga eh, invoice tersebut bisa sampai di-generate ke general ledger. Jadi kita bisa memantau jurnal mana saja yang nanti belum dilakukan generate dari invoice ke GL seperti itu. Ini nantinya juga lebih mempercepat untuk matching cost antara cost dan juga revenue. Nah, ini hasilnya ketika kita lakukan posting ke buku besar. Jadi, kita harus melihat ya coa-coanya di sini atau chart of account-nya apakah sudah sesuai atau belum, tanggalnya seperti itu. Terus kita juga melihat invoice vendornya apakah sudah betul atau belum sesuai dengan master datanya dan juga saldonya ya. Saldonya ini nanti akan tercermin dari invoice yang sudah tercetak, berikut juga saldo-saldo awalnya seperti itu. Nanti kalau tidak sesuai baru dilakukan replacement jurnal. Nah, demikian untuk materinya kita akan uji coba langsung ke eh, aplikasinya. Nah, ini kita masih proses untuk loading ke aplikasinya. Sebetulnya ini bisa dilakukan berdasarkan web desktop ya seperti itu. Jadi nanti eh, kita tinggal masukkan di sini masih running ya. Saya masih melakukan running. Kita masukkan nama kita masukkan dulu sebagai contoh saja. Nah, di sini kita tinggal masukkan contohnya adalah master ya. Menu utamanya itu ada master customer, master vendor, akun, master service, dan juga setting. Kita masukkan dulu master datanya, contoh seperti master customer ya. Di sini kita memasukkan contohnya, kita bikin baru, nama customer, misalkan PT Dharma Jiwa seperti itu. Nah, kemudian eh, alamatnya atau segala macamnya itu bisa ditambahkan ya. Ini hanya additional saja, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah terrecord. Kemudian kita kembali ke list customer, apakah sudah masuk? Ternyata sudah masuk ya di sini ya. Kemudian bisa dilakukan pengeditan kalau kita misalkan mau edit seperti itu. Nah, kemudian nantinya kita itu juga bisa diekspor ya ke Excel. Kita lanjut lagi ke master vendor. Nah, master vendor juga sama ya. Kita bisa memasukkan beberapa master vendornya seperti itu, kotanya segala macam, master akun. Nah, di sini master akun terdiri dari COA atau chart of account. Itu ada Aktiva, ada kas, bank, ya kan, piutang usaha atau account receivable itu sama semuanya hingga nanti mungkin di sini bisa ditambahkan nih contoh seperti utang usaha atau misalkan return earning dan juga modal atau segala macamnya itu bisa ditambahkan di sini baru gitu seperti itu. Nah, itu ini juga ada depreciation, uh, kemudian nanti kita juga melihat di situ ada cadangan kita tak pagi juga kan bad debt seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita contohkan di sini
kas kecil, kas direksi, petty cash ya, kas project atau nah di sini ada babang seperti itu. Kita coba contohkan baru ya. Kita tambahkan di sini di posisi bank. Sudah ada. Nah, kita tambahkan beban seperti itu ya. Kode akun 5, kita tambahkan 5. Oke, masih belum masuk. Kita coba contohkan di sini akun beban. Nah, di sini ada kode 5, 5, 5, 5, 1, 1, seperti 5, 5, 1. 1, 0, 1 seperti nama akunnya. Misalkan di sini beban ini di sini misalkan demurrage cost atau ini ada ya di sini handling cost seperti itu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ada handling cost tidak. Nah, sudah masuk ya di sini handling cost ini. Handling cost kita coba cari itu kan dari Altiva ya. Beban 51001. Nah, ini di sini kita sudah masukkan handling cost ya, beban seperti itu. Nah, itu sudah masuk. Kita mau hapus, misalkan. Nah, itu sudah bisa. Jadi masternya disesuaikan dengan cowoknya seperti itu. Kita masuk ke menu utama, kemudian kita akan melakukan job order. Nah, sebelum kita masuk ke job order seperti ini masih trial ya. Kita coba bikin job order dulu. Itu misalkan PT Dharma Jiwa tadi ya. Kemudian nomor job ordernya yaitu ini. Terus ETA-nya kita bikin misalkan ETA-nya sama dengan ETD-nya. Misalkan tanggal 7 hari ini, ETA-nya tanggal 7. Kemudian originnya misalkan dari Jakarta. Destination-nya ke Lime Cabang tuh di Thailand. Kemudian vessel-nya kita pakai Long Beach dari MSC. Kemudian ini XCL atau LCL, kita pakai XCL. Kontainer number misalkan, kontainer numbernya perusahaannya di 45 seperti ini. Description-nya misalkan kita contohkan chart, tidak boleh. Kita contohkan misalkan shoes gitu description-nya. Jadi kita muatan kita dalam bentuk apa? Seperti suratnya misalkan 345 kilogram, kuantitinya kita jumlahkan misalkan 2 kontainer ya. Nah, terus kemudian kita klik auto show invoice langsung. Nah, ini tidak bisa karena kita harus menyimpan dulu job ordernya. Kemudian kita save job ordernya. Oke, sukses. Baru kita klik show invoice. Nah, invoice-nya langsung kita cetak di sini tanggal invoice-nya. Misalkan kita samain aja tanggal 7. Tanggal jatuh temponya kita bikin Oktober, November. Nah, ini Januari tanggal 7 seperti itu ya. Nomor rekeningnya bisa diisi sendiri. Misalkan BCA. Nah, ini kita langsung masukin seperti ini. Terus subtitlenya misalkan 11 juta. Sudah bisa ya.
Nah, kemudian kita save invoice, isi akun debit. Nah, kita akan mencoba mengisi, ini dia adminnya, katakanlah biaya adminnya 1 juta. Sorry. Di admin rata-rata di mana-mana telex 500.000, diameter 5, ini 11 juta. Diameternya 5.000, sorry 10. Nah, di administrasinya misalkan 15 juta. Oke. Nah, akun debitnya ada di piutang, misalkan piutang usaha terhadap penjualannya. Pengecekan, penjualan, pendapatan lain-lain, pendapatan penjualan seperti ini. Kemudian kita setting kita bisa. Kita save invoice-nya, sudah sukses. Nah, terus kemudian kita ini kan sudah masuk ya, sudah masuk untuk EPPD-nya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada posisinya, kita bisa edit-edit ya untuk ini. Nah, kemudian kita masuk ke menu utama, invoice. Nah, kita akan melakukan generate invoice ini agar nantinya bisa kita tarik. Seperti ini. Nah, kita cetak invoice-nya. Nah, invoice-nya udah keluar seperti ini ya, rekan-rekan semuanya. Nah, ini untuk nama klinikal siapa, kemudian rekening BCA-nya ke yang dituju. Nah, ini intinya sudah tercermin untuk biayanya seperti itu. Ini kan hanya tanggal saja. Terus kemudian eh, kita bisa untuk BDM ya, total. Nah, kemudian kita akan melakukan generate untuk transaksi jurnalnya. Kita akan generate invoice sudah. Kemudian laporan keuangannya kita akan posting jurnal. Nah, kita akan melihat untuk datanya. Nah, ini udah masuk untuk job order Dharma Jiwa ya. Dharma Jiwa di sini. Kita akan melakukan posting buku besar. Itu kan kita lihat tuh jurnalnya piutang usaha terhadap pendapatan penjualan. Jadi debitnya di piutang usaha atau AR terhadap pendapatan penjualan yaitu di 15 eh, jutaan ini di pendapatan usaha yaitu di cowoknya 4 ya gitu. Nah, nanti jika sudah terbayarkan maka pendapatan penjualan ini eh, masuk ke cash, kemudian piutangnya keluar seperti itu di kredit. Nah, kita akan melakukan penjurnalan untuk eh, posisi dia bayar ya, pembayaran invoice misalkan. Hmm. Kemudian bayar invoice, nah seperti ini misalkan. Nah, dia melakukan pembayaran, maka kita akan akun bayarnya misalkan itu ke bank ya, ke bank keterangannya lunas seperti itu. Nah, kita tambahkan sukses. Kemudian setelah itu karena dia sudah bayar ya, total bayarnya misalkan di sini 15 juta, kita akan melihat untuk pembayarannya ke transaction option number. Nah, di sini kita bisa melihat untuk investor jiwa, kita get data. Nah, di sini di rumah jiwa ternyata kurangnya udah minus. Jadi, tadi untuk invoice-nya kan piutang usaha umum ya.
terhadap pendapatan penjualan karena dia sudah bayar job order bayarnya, berarti banknya tersebut terhadap piutang usaha umumnya. Jadi ini langsung terjemah seperti itu. Oke. Kemudian kita get posting data. Nah, nanti setelah dilakukan generate seperti ini, eh, kita akan menunggu proses loadingnya. Nah, datanya sudah diposting ke buku besar, kita akan mencoba melihat ke buku besar ya. Seperti ini, kita akan melakukan balance ke buku besarnya. Kita tunggu dulu untuk proses generate. Nah, di sini kita akan bisa langsung melihat untuk proses buku besarnya, yaitu pada tanggal 6 kita melihat bahwa ada invoice ya kan, dari customer kita itu melakukan pembayaran ke kita sebesar 15 juta. Kemudian dia melakukan eh, setelah dia melakukan untuk generate invoice, kita mendapatkan pembayaran invoice tersebut, maka saldonya kita ke pendapatan penjualan juga bertambah ya. Pasti kan minus karena posisinya ada di kredit. Nah, ini di bank kita bertambah 15 juta. Posisinya di bank BCA itu di tanggal 7 15 juta, sedangkan dia cetak untuk invoice-nya juga kebetulan di tanggal yang sama, kita buat di tanggal yang sama ya. Jadi ada invoice untuk atas pembayaran eh, job order itu di hmm, untuk Dharma Jiwa seperti itu. Jadi nantinya bisa menutup untuk ke AR atau account receivable seperti itu. Nah, berapa sih AR yang pas untuk dilakukan pembayaran temponya seperti itu khusus untuk perusahaan transportasi logistik biasanya 3 bulan ya. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari penggunaan aplikasi Q Software yang nanti juga mungkin akan dilakukan adjustment sesuai dengan permintaan dari customer sendiri sehingga penggunaan dari sistem informasi akuntansi ini bisa melakukannya secara real time dan juga bisa efisiensi waktu dan kita bisa minimalisir jika terjadi kesalahan pada saat record. Mulai dari job order, kemudian invoice, dan hingga posting jurnal sampai ke buku besar dan juga nanti mungkin neraca ya. Tapi di neraca tersebut juga harus ada akun-akun yang lainnya seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Selamat malam.